ini untuk mata. Ya. Ada tisu lagi, tisu ya. Oh, pakai tisu deh. Jadi ada kapas sama kasa. Kasa tuh misalnya dilihat kulit kepala si pasien, kan suka ada jerawat, ada luka gitu ya. Jadi garuknya itu nggak boleh pakai tangan atau jari-jari ini, karena akan memperparah si luka tersebut. Jadi pakai sampo, taruh di sini terus dipijit-pijit. Nah, gitu ya. Kalau ada luka, tapi kalau kan pasti diidentifikasi dulu kan pasiennya kan. Iya. Nggak mungkin ujuk-ujuk datang ke ruangan langsung, Pak saya kena masi ya, kan nggak mungkin kan. Lihat dulu kondisi rambutnya, kondisi kulit kepalanya. Oh nggak ada luka. Kalau nggak ada luka, nggak ada masalah, nggak usah pakai kasa. Terus misalnya pasiennya ada ketombe, ada kutu. Ya, berarti kalian obati dulu dengan obat kutu. Tutup pakai cup, tunggu dulu berapa menit, kalau udah baru disisir, baru disiram. Kayak gitu ya. Ini kondisinya pasiennya sehat ya. Berarti nggak perlu pakai ini, nanti langsung di tangan. Gitu ya. Terus waslap. Di waslap nih. Waslapnya 2. Aturan pakai tisu kan ada 3 buah tisu kan? Iya. Tisu sama kasa, sama kapas. Tisu sama kapas. Kalau kapas buat di kuping, tisu itu buat di mata. Supaya nanti pas nyiram tutupin matanya. Ya, kenapa 3? Yang 2 buat dipakai, satunya buat cadangan kalau jatuh gitu ya. Tapi kalau ini kan gak ada tisu, jadi kita pakainya waslap boleh buat tutupin. Nah, jadi kalau kalian ini nyiram airnya nggak kena mata atau nggak kena percikan-percikan sabun, bisa gitu ya. Dah, oke, taruh. Ada bengkok. Nah, kan kita juga lihat di situ kemarin alatnya ada bengkok yang berisi air risol, dan ada bengkok kosong. Ya. Ini kita kondisi pasien kita lihat dulu, tidak ada kutu, tidak ada luka. Kalau misalkan ada luka, ada kutu, pada saat disisir, taruh di yang ada air Glisol. sisir lagi, kutu taruh di situ gitu. Tapi ini nggak ada apa-apa, jadi cukup pakai bengkok kosong aja. Pasiennya sehat, cuman butuh bantu untuk dikeramasi. Oke, sudah. Ada sampo, boleh kalau ada minyak rambut kayak toner atau apa gitu ya. Pasiennya silahkan ditambahkan. Makanya sebelum tindakan ke pasien ditanya dulu apakah pasiennya mau produk dari rumah sakit atau dia punya sendiri. Boleh nggak sih Bu pakai, pasiennya misalnya mintanya pakai kondisioner, kan ada sampo, ada kondisioner, terus ada toner, biasanya kan cewek begitu kan. Nah boleh silahkan ya. Sus saya mau pakai kondisioner bisa nggak? Bisa ya. Jadi seakan-akan kita kerimbat di rumah sakit ya, tapi kalau bahasa perawatnya membantu pasien mencuci rambut. Kalau bahasa kecantikannya adalah kerimbat. Kurang lebih sama. Terus yang pertama digunakan adalah menggunakan apa? Apron. APD. APD-nya ada apa? Apron, hand sanitizer, sama masker. Masker boleh ditaruh di sini ya. Di sini nggak apa-apa. Nah, oke, ada apron. Terus setelah itu waslap. dialasi dengan kepalanya perlak ya. Perlak atau handuk kecil. Oke, terus setelah itu handuk besar 2. taruh di dadanya ya. Setelah itu, setelah handuk besar di dadanya, baru disisir dulu ya rambut pasiennya. Kenapa sih kita perlu disisir? Biar nggak kusut pada waktu disiram. Nanti kalau misalkan nggak disisir, tiba-tiba langsung disiram, disabunin, diandukin, nanti udahannya kan kusut ya. Iya. Jadi biasakan disisir dulu sambil kita lihat kondisi rambut si pasiennya, rontok atau enggak, terus teksturnya gimana, kondisi kulitnya. Nah, udah. Baru setelah itu ditutup matanya ya, sama telinganya ya. Boleh nggak sih kalau misalkan sebelum disisir ditutup dulu?
Ya boleh, tapi kan kelamaan, kasihan pasiennya. Ya, jadi disisir dulu, konsepnya baru ditutup mata dan telinganya. Oke, sudah. Setelah itu baru diandukin. Nah, anduknya itu sesuaikan dengan kondisi rambut pasien. Kalau rambut pasiennya panjang, pakai anduknya yang besar. Kalau pasiennya misalnya rambutnya kayak laki-laki, ini kan rambutnya pendek-pendek, boleh pakai anduknya yang disesuaikan aja dengan rambut si pasiennya. Ya. Kayaknya kurang sausnya. Ini anduk apa nih? Ibu kalau botak nggak usah bu. Kalau botak, ya nggak usah, ngapain kan? Nih ya, Kalau botak apa ini kenapa? Dilap aja. dilap pakai tisu basah. Nah, kan ada rumah sakit yang udah modern, pakainya kayak gini. Ini namanya talang air. Ya, modern nanti kayak kalian taruh di sini, tinggal tuang aja kayak biasa di salon ya. Nah, ada juga kita buat ini talang air dari perlak dan anduk. Caranya yang ini aja. Ya, pakai yang talang beneran, talang yang udah modern. Karena nanti siapa tahu ada guru-guru yang mau dikremasin atau dikrimbat. Lumayan kan? Peluang usaha Iya. lagi. Nah, kalau buat talang dari ini boleh lebih dari satu anduknya. Biasanya kan mau supaya terlihat tebal gitu ya, boleh. Kemarin kan alatnya ada peniti ya? Iya. Nah, penitinya besar. Ya. Bukan peniti hijab yang kecil. Gunanya buat apa? Nih. Biar bisa apa? Biar pinggir-pinggirnya nggak copot. Nah, ini kan udah nih. Nah, ini jadi nanti palanya dimasukin sini. Nah, penitinya itu buat di pinggir sini. Nah, biar nggak copot-copot. Ini dipenitiin gitu ya. Kalau zaman dulu kayak gitu. Itu dicontohin. Kan nggak semua rumah sakit punya kayak gini. Nah, misalnya kalian punya hair dryer di rumah sakit boleh ya, bawa hair dryer sekali langsung di hair dryer atau dikeringin. Kebetulan kita punya tuh, nanti habis disampo di hair dryer. Enak kan, wangi loh. Wow. Lo apa yang dia dirain? Udah? Anduknya 2 kan, satu buat di dada, satu buat di talang air. Nah, kalau udah baru dibalik sesuai kebutuhannya. Udah, ini udah juga. Tadi apa? Apron, Terus anduk kecil, perlak kecil, anduk besar 2, perlak gede, oke. Gede, pelak gede buat bikin itunya ya. talang. Talangnya. Bukannya jam. Nah, ya. Gede banget itu dia. Agak kecil. Ada laki-laki ini kan rambutnya. Satu lagi mana nih sabun? Sampo. Tadi ada, Bu. Oh, di sini saya ngetes doang, kalian masih banget. Ya, bisa. Nih. Ya udah enggak apa-apa. Aduh. Gimana nih bikin talangnya? Ini dibalik kan, terus nah, tinggal di gulung-gulung aja. Gulung, gulung, gulung. Yang masuk
yuk siapa yang mau jadi tadi perawatnya? Rafa sama Ilham. Avatar, Bu. Avatar, oh iya, Avatar pengendali angin. Minyak pengendali panas. Karena kan dia nggak sampai bawah kan? Dia di atas doang. Ya, jadi dadanya nanti tutupin pakai handuk besar ya. Dah. Nah, yang pertama kayak biasa kita identifikasi dulu si pasiennya ya sampai kebutuhannya. Kalau sudah izin siapkan alat, terus datang ke pasien ya, mulai fase orientasi. Oke, kalau sudah fase orientasi, tutup tirai, baru pakai APD. Oke, ya silakan dilakukan. Ayo. Ini kalau ini tindakan mencuci rambut bapak atau ibu, tujuannya Opa. agar terlihat bersih dan nyaman atau wangi, terhindar dari kuman kayak gitu. Prosedurnya prosedur tetap berbaik dari tempat Tidur. Waktunya 15 sampai 20. menit. Oke, silakan. Let's go. Yuk. Jangan minjem begini. Bagaimana nih? Assalamualaikum Bapak, selamat siang. Bagaimana Pak kabarnya pada siang hari ini? Saya izin cek dulu identitasnya ya Pak. Cie. Nama dan tanggal lahirnya. Perkenalkan, saya Rafa, asisten perawat yang bertugas berdinas pada hari ini dari pukul 7 pagi sampai pukul 3 sore nanti. Di sini saya akan melakukan tindakan mencuci rambut Bapak yang bertujuan agar rambut Bapak menjadi lebih bersih, wangi, Bapak juga nyaman. Ya, untuk prosedurnya Bapak tetap berbaring dan mengikuti instruksi yang saya berikan. Waktunya Bapak 15 sampai 20 menit. Apakah Bapak bersedia? Sedia. Apakah ada yang Bapak ingin lakukan terlebih dahulu sebelum saya melakukan? Sama ya Pak. Saya izin menyiapkan alat Bapak. Oke, sudah siapkan alat. Baru habis itu tutup tirai, baru APD. Silakan pakai APD-nya. Membelakangi pasien. Aturan pakai apron, masker, sama Handphone. Ya, jangan kebalik. Apron, masker, handphone. Masker dulu ya, Bu? Apron dulu. Iya, apron, masker, handscreen. Iya. Handscreen dulu. Masker dulu. Nanti kalau bikin video Iya, tadi lu nanya cuma masker dulu. Ya kalau itu mah apron dulu. boleh kan nanti habis ini setelah ya. Baru habis itu apalagi tindakannya? Masker belum. Udah. Mengambil Bantal. Oke, ini ceritanya kasusnya yang sebelah sini struknya total, yang sini masih bisa bangun, duduk masih bisa ya. Jadi kita harus tahu kondisi si pasiennya ya supaya kita nanti bisa ngelakuin tindakan juga enak. Misalnya kalau pasiennya bisa bangun, justru aja bangun. Jangan kita berat-beratin diri kita sendiri gitu. Kecuali pasien yang benar-benar bed rest total gitu. Kalau dia kan bisa bangun Pak, bisa duduk, Pak bisa angkat kepalanya gitu. Kalau yang ini kan pasti nggak bisa. Ya, dia butuh bantuan kita. Oke, silakan. Baik Pak, sebelumnya saya Bapak bisa berdiri sendiri ya, saya bantu. Iya. Ya, kalau di bawah ya. Kenapa sendiri aja manja banget. Ya. Pak. Ya, nih kalau kayak kemarin nih gua ajarkan. Tangan kanannya Ya, ambil mati. kepala atau bahu, tangan tumben. kirinya ambil Oh iya. Iya, pantes. Ya, kamu udah? Kalau udah langsung
Kan udah diambil bantalnya. Apalagi selanjutnya? Ini Taruh Pelak. Silakan taruh pelak di bawahnya. Pelak aja. Di bawah sana ya, bagian kepala ya. kadang ngomong Gelap guys. penjuru kan geli. Iya. Bebas, bebas aja. Dah, ya udah pas ya kamu. Nah, terus kamu pasang ini. Masih nggak Dah. kelihatan, Udah Mbak. kan? Oh ya pasang itunya. Apa? Berarti perlak terus langsung talang ya. Alia, Apa? Yasin. Hah? Yasin. Iya, iya. Kan emang kayak di sini. Rada miring ya. Agak miring ya, Bu? Apa sih dia? Dia lagi itu tahu videoin. Iya, angkat. Lalu satu lagi kamu masukin. Tuh balik, Coba balik. dulu pikirin tahu ya. Lunya ketinggian deh. Jangan masuk caranya ngangkat itunya. Nah, Enak banget dah. ya dasar. Gue ngeri deh dah. Itu aneh. Kali ini enggak tuh. Nah, jadi pas udah dipasang pelak, pasenya kita geser dulu, kepalanya ke sisi tempat tidur. Kalau dirasa udah di sisi tempat tidur kayak gini, baru dipasang ini Talang. talang airnya. Jadi nggak digeser-geser pada saat udah terpasang talangnya gitu ya. Oke, silakan. Tapi sebelum tiduran, ini kan dia ada kerah nih, ya, dipasang dulu. Oh, itu ya, di gini ya. Dulu ya. Awas dah. Ayo coba rekam. Bu, kalau misalkan sebelum naruh talang air lagi gitu boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Nah, terus taruh di. Emang nggak ada? Ini Bu. Oh, nggak ada. Iya, iya, oke. Rapa. Bisa, tapi kan yang penting kerahnya atau baju pasien kan nggak basah. Nah, ini gulung ke depan. Nah, kalau udah pasang handuk di atas dadanya. Handuk kan? Boleh dibuka aja pintunya kali ya? Iya, Bu. Maaf. Ya, dilebarin. Membentang. Dilebarkan. Nah, iya, baik ketutup. Dah. Dede bayi. Dede bayi. Nah, kan udah nih. Tanya si pasiennya ya, udah nyaman atau belum? Nyaman pada posisi. Udah, terus dilihat pembuangan airnya masuk ke waskom atau enggak. Dan sampai nanti kamu udah nyiram-nyiram, ternyata nggak masuk ke waskom. Nah, makanya apa? Ininya soalnya dia naik, jadi kayaknya nggak bakal turun. Turun nanti. Udah benar. Betul. Nah, Sirian lah ya, lagi apa baik dia mah, tangan gatel, hidung gatel. nah makanya kita butuh keset di bawah waskomnya supaya nanti kalau ada keset kan airnya nggak kemana-mana gitu ya. Ibu nanti kan kita pakai talang air modern, nanti pas bikin video ini kita dulu cara bikin talang air itu. Ini yang talang air ini, iya dibuat video itu terpisah aja ya. Oke, sudah. Selanjutnya apa lagi? Sisi dulu kepala pasiennya. Gue minta di video, di foto ya, yang ini. Duduk mana? Di foto tindakannya. Berarti setiap tindakan foto. Enggak, buat ini aja nanti dokumentasi. Ya, Kayaknya ada satu aja. Ibu, kita bikin videonya satu aja kan, Bu? Nggak ganti-gantian. Kayak siapa yang jadi perawat nanti gantian. Oh, kalau satu kelompok kan ada 4. Tiga. Tiga, Bu. Ada 3 ada 4 kan. Kalau 3 kan ada perawat, pasien, Dokumen. dokumentasi atau kameramen itu kan gampang. Tapi kalau yang perawatnya 2 atau satu kelompok 4, berarti ada pasien, perawat 2 dan kameramen. Perawat 2 yang pertama dari fase orientasi sampai fase kerja bagian apa misalnya. Nanti yang perawat 2 fase kerja bagian apa sampai fase terminasi. Jadi
Kalau Berarti bisa yang kameramen nanti tugasnya nganuin alat ya. iya 5 cowok semua ya. Pasien di maju. Ada yang bagian alat? Iya, persiapan alat. Ya, ya. Bisa juga dia. Satu, kameramennya satu, perawatnya 2, pasien 1. Udah pas ya. Enggak, pasien suruh Oke, apa udah gitu dia. disisir? Udah. Disikil. Komnya kan masih bersih, belum terkotor ya. Masukin di kom. Nah, baru disiram pelan-pelan. Sini, ibu contohin dulu. Siramnya itu dominan kalian menggunakan tangan mana buat nyiramnya? Kanan. Nah, jadi matanya belum tutup. Nah, oh iya, habis disisir, tutup dulu matanya. Tinggalin. Terus kita tinggalin. Iya. Hidungnya, Bu, sekalian. Hidungnya enggak? Hidungnya, Bu. Enggak usah. Kalau untuk Rian khusus iya, Bu. Kalau untuk Rian. Jadi nyiramnya tuh bukan begini. Oh gini kan nih pasti kena kan? Nah jadi nyiramnya itu dari belakang. Oh, dari belakang. Saya siram ya Pak. Nah gitu. Ya sambil dipijat. Nah air itu ya mengikuti tangan kita. Nih misalnya nih. Tuh kan ikuti tangan tuh kan. Nah gitu. Dah ya kayak gitu sampai ke bagian belakang kepalanya. Oke. Yuk, yang sebelah sini. Ayo, lakuin Rafa. Disiram lagi, Bu. Kalau udah basah, iya. Guyur. Kalau udah basah baru dikasih sabun. Tidur ini mah. Julian tidur. Enggak. Nah, kalau dominan misalnya saya dominan tangan kiri Bu nyiramnya. Boleh begini. Ya. Lembut banget sih, Rafa. Nah, saya siram ya Pak ya. Dijambak aja jambak. Kalau dominan kanan, Jambak aja sirap. yang penting nyiramnya itu begini. Ya. Dari belakang. Tapi dia keluar gak? Oke, silakan diulangi sampai Turun nggak? belakang kepalanya sampai dipijat-pijat ya. Kena ibu ya? Dah, udah basah? Udah basah, kalau udah basah baru Apa katanya? Nah, bawahnya di sini. Iya, diangkat. Kamu sambil diangkat, sambil disiram gitu. Jangan ketawa. Iya, Bu. Sebelah sini mah belum basah nih. Nah, Yang gitu, Rap. dari belakang. Dari belakang, Wak. Udah kayak mandiin bayi. Bayi gede. Bayi. Dan Udah. Sampai belakangnya ya. Kalau udah basah baru Julian dikasih udah sabun. berada di dunia lain dia tuh. Liatin apa no? Udah kayak gitu mah. Beneran udah basah. Masa bohongan, Rap? Kalau misalkan tadi yang ibu bilang ya, kalau ada luka, taruh sabunnya di sini, sabunnya, ya. Nah, coba contohin. Ya, kalau tadi nih, kalau misalkan ada luka, Aduh, lo kagak nyala-nyala. di kalau nggak ada langsung pakai. Nah, nih. Kita mah kayaknya itu ya ngalah mulu ya sama DPB sama DKV. Misalkan ini, kalau ada luka ya, kalau yang kedua nggak ada lukanya, ya. Beneran. Jangan pakai air lagi udah. Nah, Iya baik, nah, misalnya nih, dia udah kan disampo. Nah, kayak biasa kita kerimbatin pasien, ya. Enak banget Sambil Rian. dipijat-pijat gitu ya. Nah, kayak gitu. Ya, kayak gitu ya. Ayo lanjutin, apa? Nih kalau misalkan ada kondisioner, nah kalian nanti kan sambil nunggu 5 menit kondisioner kan, sambil dipijat bagian pinggirnya, atasnya, kayak gitu. Ayo fotoin Kak. 1, 2. ikannya banyak daging. Jadi enak. Pakai ini ya. Gosok Bantal. itu pakai ini. Bantal jari. Iya, jangan pakai kuku, jangan begini. Nih. Nah, gosoknya gitu. Terus bagian atasnya
Ini tangannya masuk. Nih, bagian atasnya. Gini, Rap. Berarti saya kayak gini. Bu. Enggak. Gini. Nah, gini. Oh. Nah, supaya sampai ke bawahnya. Salah. Lu ngantuk dah. Nih lagi ke bawah kanan. Kamu tangannya ke bawah dikit. Nah, Ini. banget. Bagian normal. Belakangnya belum dong. Tahu pasien kagak bisa diem. Ini Itu kok bisa nggak sekali itu kok bisa? Ini boleh. Ya. Ini boleh. Tidur dibilang dia mah. Gak apa-apa, angkat aja malah pasiennya nggak usah takut ya. Tambah lagi boleh. Tambahin lagi. Ya, orangnya keluar semua itu ya. Kita kutunya udah ramping. Iya, kutunya tuh udah jadi juga nyampur. Udah, Bu. Ya, kalau udah baru disiram lagi. Siramnya kayak tadi. Ibu mau nanya. Kalau misalkan kita bawa airnya 2 waspon boleh nggak? Boleh. Makanya kan sebelum kita bawa ke pasien, kita kan identifikasi dulu pasiennya, kondisi rambutnya. Kalau rasa rambutnya panjang, boleh bawa 2 waskom gitu. Enak banget. Ya. Oke, baru disiram. Angkat aja kepalanya. Tuh kan. Tidur dia, Bu. Enak ya. Siram. Kan dia soalnya udah nggak berkutik lagi, udah nggak gerak-gerak lagi. Sakit nggak? Enggak. Enak ya. Enak kan gitu. Kalau pakai bantal nggak enak ya? Banget gitu ya, punggungnya ya. Sampai bersih. Nah kalau begini udah selesai. Tapi kalau misalkan pasiennya mau pakai kondisioner, ya berarti dikasih kondisioner, dipijet-pijet sampai 5 menit baru dibilas lagi, gitu ya. Gak apa-apa, air nanti juga akan mengalir kok dia. Ada kutunya nggak? Ada itu banyak banget. Tuh di bawah kupingnya belum. Berkembang biak. Nah. Kok airnya nggak turun Bu? Ntar katanya turun lama-lama. Jadi mana? Suara airnya bikin tenang deh. Kayak kerucuk. Pakai musik ya enak. Iya. Dibilang Julian nggak pakai musik aja udah tidur Kalau ya, rasa udah apalagi pakai bersih, musik. udah nggak ada busanya, baru ambil dulu si ininya, apa namanya? Talangnya diambil dulu. Kepala pasiennya taruh di atas telak, baru diandukin. Soalnya nanti kalau misalkan belum dipindahin talangnya, terus diandukin, nanti anduknya basah kena air. Udah bersih belum yang ini? Dikit lagi. Udah. Dewi tahu nggak sih? Dewi tahu videonya? Udah bersih kan? Oh iya. Katanya dibuka Bu. Enggak benar Dewi buka videonya Pala Rapo doang begini doang nih. Iya, taruh di sini nih. Tapi tadi enggak kok. Yang WhatsApp kalau di kanjeng kotor, telinga taruh di bengkok. Nah, ada. Pasiennya suruh bangun, bisa bangun kan? Iya bisa. Jangan manja, Jangan manja Rian, bangun Rian. Oh, good morning Ria. No si Ian itu mah tidur no. Keduanya good morning. Dede udah mandi Dede. Dede udah mandi. Dede Rian udah mandi ya? Dimandi siapa? Dimandi Papa Rafa. Di basah. Namanya juga dikeramasin ya. Kamu basah? Wah.
Cie di videoin kapan lagi di videoin. Merah nanti Ali kayak itu. Iya, lihat diambil semuanya. Ini diambil ya. Terus tidak boleh pakai anduk yang besar itu ya. Ini keranjang. Taruh di keranjang kotor. Si Irham. Ya Lili. Di mukanya merah. Dede udah mandi sama papa ya? Sama papa. Sama papa Rafa ya? Udah mandi ya? Nanti udah mandi sama papa Rafa. Nanti beli es krim ya. Sampai yang dong. ya, nanti pakai benar-benar pakai Rian, lihat sini. Bah. Lihat mama. Kalau ada hair dryer ya, bisa langsung di hair dryer dulu ya, baru nanti ditidurin pasiennya. Itu pakai Bu. Ya boleh coba ambil yang warnanya pink sama kabel. Tolong ikut belakang kamu Neng. Gimana? Yang pink tuh loh, yang nggak dipakai. Ini sambil disisirin. Enggak banget. Sambil disisirin sambil di hair dryer ya. Tanya mau modelnya apa. Ada pasiennya punya toner atau enggak ya. Kalau nggak ada, udah langsung boboin. Udah kering ya. Iya. Tutupin. Terus dipasang bantalnya. Udah kering belum? Ujung ramas doang. Coba dari persona itu kering nih. Yeay, udah mandi. Ada udah mandi adek. Tinggal apa? Terus dirapikan pasiennya. Bentar my baby rasanya. Iya. Gemes aku. Udah, taruh sini, diambil itunya, gelapnya sama anti bersihnya. Iya. Kayaknya ini ada bahan spraynya. Bahan spraynya. Lalu pasang bantalnya. Aku Ya, aku baru disisir. sisir up. Oke, sudah? Udah, Bu. Terus apa lagi? Disisir. Udah disisir. Udah, rapikan pasien terus apa? Evaluasi. Evaluasi silakan. Apa evaluasi dulu? Dibuka. Belum, Rafa masih dipasang. kan terminas. Bagaimana? Eva, Bapak, tindakan saya sudah saya lakukan, sudah selesai gitu. Ngantuk. Bobo ciang dulu, bobo ciang. baik Bapak, tindakan saya mencuci rambut Bapak sudah selesai. Bagaimana Pak rasanya setelah dicuci rambutnya? Coba jempol. Baik, apakah Bapak merasa pusing atau Coba kita ngerimbatin orang kribo. Coba tuh. Orang yang gak pernah keramas gimbal ya? Itu gini aja. Aku Coy, rambutnya Hasil terminasi. Baik Pak, bagaimana setelah saya lakukan tindakan? Apakah merasa lebih nyaman? Apakah merasa lebih segar? Iya. Setelah itu langsung ke ada tindakan yang mau saya bantu lagi nggak Pak? Gitu ya misalnya. Kalau tidak ada saya izin untuk buka APD ya. Dari buka baru pamit ke pasiennya. Bapak jika nanti butuh bantuan bisa pencet bel. Kalau ada saudara atau kerabatnya bisa langsung ke APD. pas di Eva Biasa evaluasi gimana setelah dilakukan tindakan? Bapak merasa nyaman atau enggak? Ya, kalau ada yang mau saya bantu lagi nggak Pak? Nggak ada misalnya ya, baru kamu izin untuk buka APD. Ya, Udah keramas. gitu ya. See you. Boleh silakan nanti ada jam sampai jam 3. Silakan di list yang mau bikin video ada berapa bed nih? Boleh pakai 3 bed.